di PSSI kan. Orang buang duit banyak di PSSI, tapi orang cari duit juga banyak. Nah, ini yang menurut saya salah satu faktor kenapa ya kita ini nggak maju-maju di sepak bola nasional. Yes, alhamdulillah, masa depan sepak bola Indonesia terselamatkan. Tepat pagi ini, Presiden ambil sikap tegas. Yes, alhamdulillah, masa depan sepak bola Indonesia terselamatkan. Tepat pagi ini, Presiden ambil sikap tegas. Kegagalan timnas Indonesia di SEA Games, dipecatnya Sintayong, mundurnya manajer timnas Indonesia Sumarji, dipecatnya Indra Syafri dari timnas U23, serta kabar keuangan PSSI yang mulai habis akibat harus menanggung kompensasi 3 pelatih sekaligus, bikin Presiden ambil keputusan tegas. PSSI diminta datangkan Sintayong lagi. Keputusan PSSI lepas Sintayong kian menuai kritik tajam dari publik sepak bola tanah air. Kalau sudah begini, siapa orang yang paling bertanggung jawab? Ketua Umum PSSI cuci tangan. Para oknum Exco bilang kegagalan timnas Indonesia tembus Piala Dunia adalah takdir Tuhan. Seolah-olah tidak ada yang mau disalahkan. Di luar dugaan, nama John Herdman justru paling santer untuk latih timnas Indonesia senior karena mempunyai banyak kemiripan dengan Sintayong. Apakah ini keputusan tepat? Mari kita bahas teman-teman. Tapi Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, pencarian pelatih baru timnas Indonesia terus memunculkan satu nama yang kian dominan, John Herdman. Pelatih asal Inggris tersebut disebut sebagai kandidat terkuat pengganti Patrick Kluivert. Dan menariknya, filosofi serta skema mainnya dinilai paling mendekati Sintayong, sosok yang masih lekat di hati publik sepak bola nasional. Menguatnya rumor ini tak lepas dari laporan media asing hingga kriteria ketat yang dipasang PSSI. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Media asing sudah membocorkan arah pilihan Herdman. Nama John Herdman mulai benar-benar menguat setelah media Honduras Diario Diez secara terbuka menyebut sang pelatih lebih condong memilih Indonesia ketimbang melanjutkan kariernya di kawasan CONCACAF. Laporan tersebut menyebut Herdman akan segera diumumkan oleh sebuah timnas yang belum pernah tampil di Piala Dunia, namun memiliki ambisi besar. Diario Diez menulis, John Herdman menjauh dari CONCACAF. Ia akan diumumkan oleh tim nasional sederhana Indonesia yang belum pernah tampil di Piala Dunia. Pernyataan itu langsung menyulut perhatian publik sepak bola Indonesia karena jarang media asing secara spesifik menyebut arah tujuan seorang pelatih sebelum pengumuman resmi. Spekulasi pun berkembang bahwa komunikasi antara Herdman dan PSSI sudah berada pada tahap serius. Fakta 2. Sesuai kriteria ketat PSSI, pernah bawa tim ke Piala Dunia. Menguatnya nama Herdman juga tak bisa dilepaskan dari syarat mutlak yang sejak awal ditegaskan PSSI. Federasi menginginkan pelatih dengan rekam jejak internasional dan pengalaman membawa tim lolos ke Piala Dunia. Kriteria ini membuat daftar kandidat mengerucut dan Herdman masuk dalam profil ideal tersebut. Anggota Exco PSSI Endri Erawan sebelumnya menegaskan pentingnya pengalaman tersebut. Ia menyampaikan harus punya pengalaman bagus meloloskan ke Piala Dunia. Herdman memenuhi kriteria itu setelah sukses membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022, sebuah pencapaian historis bagi negara tersebut. Bagi PSSI, rekam jejak ini dianggap relevan dengan ambisi besar timnas Indonesia menembus panggung dunia. Fakta 3. Filosofi dan skema mainnya paling mirip Sintayong. Faktor yang membuat publik semakin menerima kemungkinan hadirnya Herdman adalah kesamaan filosofi dan pendekatan taktikalnya. Salah satu yang paling menonjol adalah preferensi terhadap skema 3 back. Formasi ini menjadi fondasi permainan Herdman.
baik saat menangani timnas Kanada maupun Toronto FC. Sama seperti yang dilakukan STY bersama timnas Indonesia. Kesamaan tak berhenti di formasi. Keduanya dikenal sebagai pelatih pragmatis yang menempatkan hasil sebagai prioritas utama. Saat Kanada tampil di Piala Dunia 2022, menghadapi tim-tim besar seperti Belgia, Kroasia, dan Maroko, Hartman memilih pendekatan defensif yang disiplin dan terorganisir dengan fokus meredam kekuatan lawan. Pendekatan serupa kerap diterapkan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia menghadapi lawan dengan kualitas di atas kertas. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah John Hartman merupakan pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia senior? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dengan kesamaan ini, kehadiran John Hartman dinilai bukan sebagai perubahan total, melainkan kelanjutan fondasi yang sudah dibangun. Para pemain belakang tak perlu memulai adaptasi dari nol, sementara karakter permainan timnas Indonesia tetap terjaga. Jika benar ditunjuk, Hartman berpotensi menghadirkan evolusi, menyempurnakan struktur, memperkuat mental bertanding, dan menjaga kesinambungan gaya bermain Garuda di tengah ambisi besar menuju Piala Dunia. Lebih lanjut, situasi menguatnya nama John Hartman sebagai calon pelatih timnas Indonesia bisa dipandang sebagai langkah yang relatif aman, namun tetap strategis. Di tengah ekspektasi publik yang masih tinggi terhadap warisan Shin Tae-yong, PSSI tampak berusaha tidak mengambil resiko dengan memilih sosok yang benar-benar asing dengan karakter tim. Kesamaan filosofi dan skema membuat transisi kepelatihan berpotensi berjalan lebih mulus tanpa mengguncangkan fondasi yang sudah terbentuk. Di sisi lain, pilihan ini juga mencerminkan sikap realistis federasi. Target jangka pendek timnas Indonesia membutuhkan pelatih yang siap pakai, bukan eksperimen baru. Pengalaman Hartman membawa Kanada tampil di Piala Dunia memberi sinyal bahwa PSSI mulai mengutamakan rekam jejak konkret dibanding sekedar nama besar. Pendekatan pragmatis ini sejalan dengan kebutuhan timnas yang masih dalam proses membangun daya saing di level Asia. Namun, tantangannya tetap besar. Publik tentu berharap lebih dari sekedar kontinuitas. Jika Hartman benar datang, ia akan dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan kualitas permainan tanpa menghilangkan efektivitas. Bukan hanya mempertahankan apa yang sudah ada, tetapi membawa timnas Indonesia selangkah lebih maju. Dalam konteks ini, penunjukan Hartman akan menjadi ujian apakah kesinambungan benar-benar bisa melahirkan progres nyata. Reaksi media AS dengar rumor John Hartman akan jadi pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya diberitakan, isu pergantian pelatih timnas Indonesia kembali memanas setelah nama John Hartman mencuat sebagai kandidat terkuat. Mantan pelatih Kanada itu dikabarkan makin dekat dengan skuad Garuda, bahkan disebut menolak tawaran dari negara lain demi Indonesia. Sorotan tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari media Amerika Serikat. Berikut ini 3 faktanya. Media Amerika ikut mengendus arah angin ke Indonesia. Rumor John Hartman menuju timnas Indonesia ternyata tidak berhenti di level Asia Tenggara. Media asal Amerika Serikat, The Wall Pass Journal, ikut mengangkat isu ini sebagai kabar penting di kawasan sepak bola internasional. Mereka menyebut Hartman dilaporkan bakal menjadi pelatih kepala timnas Indonesia berikutnya. Sebuah kalimat yang langsung menguatkan spekulasi publik. Sorotan media Amerika ini menunjukkan bahwa posisi timnas Indonesia kini semakin diperhitungkan. Langkah PSSI yang tengah berburu pelatih dengan standar tinggi dinilai menarik perhatian dunia luar, apalagi ketika nama besar seperti Hartman masuk dalam bursa. Situasi ini menandakan bahwa proyek timnas Indonesia tidak lagi dianggap kecil, melainkan sebagai tantangan serius bagi pelatih berpengalaman. Tolak Jamaika demi Garuda, isyarat keseriusan Hartman.
Salah satu fakta yang paling menyita perhatian adalah kabar bahwa John Hurtman menolak tawaran dari timnas Jamaika. Media Amerika menuliskan bahwa meski sebelumnya dianggap kandidat kuat mengisi posisi pelatih yang kosong di Jamaika, Hurtman kini dikaitkan kuat dengan peran di Indonesia setelah dilaporkan memprioritaskan kesempatan di timnas Indonesia. Keputusan ini memberi sinyal kuat bahwa Indonesia bukan sekedar opsi cadangan. Jika benar Hurtman memilih menunggu peluang bersama Garuda, maka ini menjadi penegasan bahwa proyek sepak bola Indonesia dinilai menjanjikan. Dari sisi psikologis, langkah tersebut juga memperlihatkan keseriusan Hurtman untuk mengambil tantangan baru di level Asia dengan basis supporter besar dan ekspektasi tinggi. Kini publik hanya tinggal menunggu satu hal, kepastian resmi dari PSSI, apakah rumor yang menggema hingga Amerika itu benar-benar akan berlabuh di Indonesia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa posisi timnas Indonesia sedang berada di titik yang semakin diperhitungkan di level internasional. Ketika rumor calon pelatihnya saja mampu menarik perhatian media Amerika Serikat, hal itu menandakan adanya perubahan persepsi terhadap sepak bola Indonesia. Tim tidak lagi dipandang sebagai proyek pinggiran, melainkan sebagai tantangan serius dengan potensi besar baik dari sisi prestasi maupun eksposur global. Di sisi lain, sikap PSSI yang masih menahan pengumuman resmi bisa dibaca sebagai kehati-hatian. Langkah ini wajar mengingat ekspektasi publik sangat tinggi dan kesalahan memilih pelatih akan berdampak panjang. Namun terlalu lama membiarkan spekulasi juga berisiko menimbulkan kebisingan opini yang justru bisa mengganggu fokus tim dan federasi. Transparansi pada waktu yang tepat akan menjadi kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga. Jika benar John Hurtman memprioritaskan Indonesia dibanding tawaran negara lain, ini menjadi sinyal positif sekaligus ujian. Positif karena Indonesia dianggap layak diperjuangkan, ujian karena ekspektasi akan langsung melonjak. Publik tidak hanya menuntut nama besar, tetapi juga hasil nyata. Pada akhirnya, siapapun pelatih yang dipilih, momentum ini harusnya dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi sepak bola nasional, bukan sekedar memadamkan rumor atau memuaskan sensasi sesaat. Situasi ini seharusnya menjadi penyemangat, bukan hanya bagi PSSI dan pemain, tetapi juga bagi seluruh pendukung timnas Indonesia. Ketika nama besar dunia mulai dikaitkan dengan Garuda, itu berarti kerja keras selama ini mulai terlihat hasilnya. Proses panjang yang penuh kritik dan kegagalan pelan-pelan membentuk kepercayaan bahwa sepak bola Indonesia punya arah dan masa depan. Bagi para pemain, ini momentum untuk percaya diri dan terus bekerja lebih keras. Siapapun pelatihnya nanti, kesempatan ini harus dijawab dengan disiplin dan semangat juang, karena kepercayaan internasional tidak datang dua kali. Bagi federasi, ini saat yang tepat untuk berani konsisten dengan visi jangka panjang, bukan tergoda jalan pintas. Dan bagi supporter, inilah waktunya bersatu, memberi dukungan karena perubahan besar selalu lahir dari kesabaran dan keyakinan. Garuda sedang belajar terbang lebih tinggi. Jangan berhenti percaya sebelum benar-benar mencapai langit. Emil Audero menggila di Olimpico, Lazio dibikin frustasi. Pengakuan pelatih Cremonese ini bikin kaget. Sebelumnya diberitakan, kiper timnas Indonesia Emil Audero kembali mencuri perhatian di panggung Liga Italia. Bermain di Stadio Olimpico, Audero tampil gemilang dan menjadi faktor utama di balik hasil imbang tanpa gol antara Cremonese dan Lazio. Di tengah sorotan atas clean sheet kelimanya musim ini, pelatih Cremonese, Davide Nicola, justru melontarkan pengakuan yang tak banyak diduga. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Emil Audero jadi juru selamat Cremonese di Olimpico. Bermain di kandang Lazio menempatkan Cremonese dalam tekanan sejak menit awal. Serangan bertubi-tubi tim tuan rumah memaksa lini belakang I Grigoriosi bekerja ekstra keras. Di situasi inilah peran Emil Audero menjadi pembeda utama. Kiper timnas Indonesia tersebut tampil tenang dan disiplin membaca arah bola. 2 penyelamatan penting berhasil ia lakukan dan memastikan gawang Cremonese tetap aman hingga laga berakhir. Clean sheet ini menjadi yang kelima bagi Audero di Serie A musim ini dan semakin menegaskan posisinya sebagai pilar penting tim promosi tersebut. Fakta 2. Hasil imbang tanpa gol yang bernilai emas. Meski gagal mencetak gol, 1 poin dari Stadio Olimpico terasa seperti kemenangan bagi Cremonese. Menghadapi Lazio yang berada di level elit Serie A, hasil imbang tanpa kebobolan menjadi bukti bahwa Cremonese bukan lagi sekedar tim pelengkap kompetisi.
Tambahan 1 poin membuat Cremonese kini menempati peringkat ke-10 klasemen sementara dengan koleksi 21 poin dari 16 laga. Mereka unggul 9 poin dari zona degradasi dan berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan target bertahan di kasta tertinggi Liga Italia pada musim ini. Fakta 3, pengakuan jujur Davide Nicola soal identitas tim. Di balik hasil positif tersebut, Davide Nicola menolak sorotan berlebihan terhadap dirinya. Pelatih Cremonese itu justru melontarkan pengakuan yang mengejutkan dengan tidak ingin disebut sebagai spesialis penyelamat tim dari degradasi. Saya tidak menganggap diri sebagai spesialis dalam hal apapun. Pengalaman saya berkaitan dengan tim yang tidak punya tujuan papan atas, namun saya mendapatkan banyak dari Cremonese dan telah sangat terbuka terhadap proyek teknis dan taktis yang membuat kami bisa bereksperimen dan saya menikmatinya, ujar Nicola. Ia menegaskan bahwa performa bertahan rapi dan keberanian menghadapi Lazio adalah bagian dari proses membangun identitas tim yang akan terus dikembangkan sepanjang musim. Lebih lanjut, situasi yang dialami Cremonese saat ini menunjukkan bahwa tim promosi tidak selalu identik dengan peran pelengkap di Serie A. Hasil imbang tanpa gol di kandang Lazio bukan sekedar angka di papan skor, tetapi cerminan dari kematangan strategi dan mental bertanding yang mulai terbentuk. Dalam konteks ini, 1 poin terasa jauh lebih bernilai daripada hasil seri biasa. Emil Audero layak dipandang sebagai simbol stabilitas Cremonese. Ketika lini serang belum mampu berbicara banyak, kehadiran kiper yang konsisten memberi rasa aman sekaligus kepercayaan diri bagi seluruh tim. Performa seperti ini membuat Cremonese memiliki fondasi kuat untuk bersaing, terutama dalam laga-laga krusial menghadapi tim papan atas. Di sisi lain, sikap Davide Nicola yang menolak label spesialis degradasi justru memperlihatkan ambisi jangka panjang. Ia tidak sekedar ingin bertahan, tetapi membangun identitas permainan yang jelas dan berani. Jika pendekatan ini terus dijaga, Cremonese berpeluang mengubah status dari tim kejutan menjadi peserta Serie A yang benar-benar diperhitungkan sepanjang musim. Perjalanan Cremonese musim ini menjadi pengingat bahwa hasil besar selalu berawal dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Menahan Lazio di kandangnya sendiri membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk percaya pada proses mampu menutup jarak dengan tim yang secara materi jauh lebih unggul. Bagi Emil Audero dan rekan-rekan, performa seperti ini seharusnya menjadi bahan bakar kepercayaan diri. Saat lini belakang solid dan setiap pemain saling percaya, tekanan sebesar apapun bisa dihadapi. Clean sheet di laga sulit bukan hanya soal statistik, tetapi sinyal bahwa tim ini punya mental untuk bertahan dan berkembang. Untuk Cremonese secara keseluruhan, musim masih panjang dan tantangan belum selesai. Namun identitas mulai terbentuk, fondasi sudah diletakkan. Jika semangat ini terus dijaga dan keberanian tetap dipelihara, hasil-hasil besar bukan lagi sekedar kejutan, melainkan konsekuensi dari proses yang dijalani dengan penuh keyakinan. Indra Syafri berpisah dengan Timnas Indonesia. Media Vietnam angkat topi. Sebelumnya diberitakan, PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Indra Syafri usai kegagalan Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Keputusan ini diambil setelah Garuda Muda tersingkir di fase grup dan gagal mempertahankan status juara bertahan. Namun menariknya, keputusan tersebut justru mendapat sorotan luas dari media Vietnam yang menyebut Indra Syafri sebagai pelatih legendaris. Berikut ini 3 faktanya. 1. Didepak usai SEA Games 2025, PSSI ambil langkah tegas. Keputusan PSSI mengakhiri kerjasama dengan Indra Syafri diumumkan pada Selasa 16 Desember 2025. Langkah ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Ajang yang seharusnya menjadi panggung pembuktian justru berakhir anti klimaks ketika Garuda Muda gagal melaju ke semifinal dan tersingkir sejak fase grup. Hasil tersebut dinilai jauh dari ekspektasi, mengingat Indonesia datang sebagai juara bertahan SEA Games 2023. Kekalahan dari Filipina serta hasil yang tidak cukup meyakinkan meski menang atas Myanmar menjadi penutup perjalanan tim. Evaluasi PSSI pun berujung pada keputusan berpisah dengan pelatih asal Sumatera Barat tersebut demi menghindari kegagalan yang berlarut-larut. 2. Media Vietnam menyebut Indra Syafri pelatih legendaris. Di tengah keputusan pahit tersebut, media Vietnam justru memberi penghormatan tersendiri kepada Indra Syafri.
salah satu media olahraga ternama, TheTehTahu247.vn, menyoroti perpisahan ini dengan nada apresiatif. Mereka menulis, Timnas Indonesia berpisah dengan pelatih legendaris setelah gagal di SEA Games. Media Vietnam menilai Indra Syafri sebagai salah satu pelatih paling sukses di level junior sepak bola Indonesia. TheTehTahu247.vn menegaskan, pelatih Indra Syafri adalah salah satu ahli strategi paling sukses di sepak bola Indonesia di level junior. Sorotan ini menunjukkan bahwa reputasi Indra Syafri tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga oleh rival regional di Asia Tenggara. 3. Deretan prestasi junior jadi warisan besar Indra Syafri. Media Vietnam juga mengulas kembali rekam jejak prestasi Indra Syafri bersama tim kelompok umur. Ia dikenang sebagai pelatih yang membawa Timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 2013 serta mengantarkan Timnas U22 meraih gelar Piala AFF U22 2019. Puncak pencapaian yang paling disorot adalah keberhasilannya membawa Timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023. Prestasi tersebut dianggap sebagai tonggak penting sejarah sepak bola Indonesia di level Asia Tenggara. Namun, keberhasilan itu gagal diulang pada SEA Games 2025 yang akhirnya menjadi penutup masa baktinya bersama Timnas U22. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, posisi pelatih Timnas Indonesia U22 kini terbuka. PSSI memberi sinyal adanya kemungkinan penggabungan jabatan dengan tim senior. Melalui rapat Exco pada 18 Desember, PSSI memutuskan John Herguan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, sementara warisan Indra Syafri tetap dikenang sebagai fondasi penting sepak bola usia muda Indonesia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan paradoks yang kerap terjadi dalam dunia sepak bola Indonesia. Ketika hasil jangka pendek tidak sesuai target, keputusan tegas langsung diambil tanpa banyak ruang untuk melihat konteks dan rekam jejak. Di satu sisi, PSSI memang dituntut bertindak cepat demi menjaga standar prestasi dan ekspektasi publik. Namun, di sisi lain, capaian besar yang pernah ditorehkan Indra Syafri di level junior seakan tenggelam oleh satu kegagalan turnamen. Menariknya, pengakuan justru datang dari luar negeri. Media Vietnam melihat Indra Syafri bukan semata dari hasil SEA Games 2025, melainkan dari konsistensi membangun tim usia muda dan mencetak sejarah, gelar demi gelar. Ini menjadi cermin bahwa penilaian objektif seringkali lebih jernih ketika dilakukan dari luar tekanan emosi supporter dan target instan. Keputusan berpisah mungkin tak terelakkan dalam dinamika sepak bola modern. Namun, cara memaknai perpisahan itulah yang menentukan kedewasaan ekosistem sepak bola nasional. Mengakhiri kerjasama seharusnya tidak berarti menghapus jasa. Di tengah pergantian pelatih dan harapan baru bersama sosok lain, warisan Indra Syafri tetap layak ditempatkan sebagai bagian penting perjalanan panjang Timnas Indonesia menuju level yang lebih mapan dan berkelanjutan. Vietnam bangkit lagi bersama pelatih Korea. Timnas Indonesia wajib pasang alarm bahaya sekarang juga. Sebelumnya diberitakan, Timnas Vietnam kembali menunjukkan taringnya di Asia Tenggara setelah memutuskan kembali ke jalur lama dengan menunjuk pelatih asal Korea Selatan, Kim Sang-sik. Kebangkitan ini bukan sekedar cerita biasa, karena jejak masa lalu membuktikan Vietnam selalu berubah menjadi kekuatan menakutkan saat ditangani pelatih dari negeri ginseng. Inilah yang kini menjadi sinyal peringatan keras bagi Timnas Indonesia yang justru sedang limbung. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, Vietnam kembali ke resep lama yang terbukti ampuh. Sejarah kebangkitan Vietnam tidak bisa dilepaskan dari sosok Park Hang-seo yang datang pada 2017. Di tangan pelatih Korea Selatan itu, Vietnam menjelma dari tim biasa menjadi penguasa Asia Tenggara, bahkan mampu bersaing di level Asia. Prestasi demi prestasi diraih, mulai dari Piala AFF hingga pencapaian bersejarah di Piala Asia. Namun setelah Park Hang-seo hengkang, performa Vietnam ikut merosot. Philippe Troussier yang punya nama besar di Asia justru gagal membawa stabilitas. Puncaknya adalah 3 kekalahan beruntun dari Timnas Indonesia sepanjang 2023 hingga 2024, termasuk kekalahan di Hanoi yang pertama dalam 20 tahun. Kekalahan itu menjadi titik balik. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, akhirnya mengambil langkah tegas dengan mendepak Troussier dan menunjuk Kim Sang-sik sebagai pelatih kepala tim senior dan U23. Langkah ini seolah mengulang formula lama yang pernah membawa Vietnam ke masa keemasan. Fakta kedua, Kim Sang-sik langsung menyulap Vietnam jadi penguasa kawasan.
Hasilnya datang begitu cepat. Bersama Kim Sang-sik, Vietnam langsung menyapu bersih seluruh turnamen yang diikuti sepanjang 2025. Piala AFF U23, hingga SEA Games, semuanya jatuh ke tangan The Golden Star. Menariknya, keberhasilan itu tidak diraih dengan jalan mudah. Vietnam beberapa kali harus menundukkan tuan rumah di partai final, namun justru di situ mental juara mereka terlihat. 3 trofi diraih di kandang lawan. Pesan kuat bahwa Vietnam bukan hanya solid secara taktik, tetapi juga matang secara mental. Pemandangan Kim Sang-sik yang terlihat cemas saat menyaksikan laga Malaysia kontra Laos di SEA Games 2025 menunjukkan betapa detil dan seriusnya pendekatan sang pelatih. Ia tidak sekedar menang, tetapi ingin memastikan Vietnam selalu selangkah lebih siap dari para pesaingnya. Fakta ketiga, Indonesia justru terjebak dalam fase pencarian jati diri. Di saat Vietnam menanjak, timnas Indonesia malah berjalan di tempat. Setelah berpisah dengan Shin Tae-yong yang membawa kejayaan sepanjang 2024, PSSI belum menemukan pengganti yang tepat. Patrick Kluivert yang sempat diharapkan membawa angin segar justru gagal total. Di level usia muda, situasinya tak jauh berbeda. Gerald Van den Borg dan Indra Shafri belum mampu membuat Garuda Muda bersinar sepanjang 2025. Kini PSSI kembali mencari pelatih anyar dengan nama John Herdman disebut sebagai kandidat terkuat meski belum diumumkan resmi. Siapapun yang nantinya ditunjuk akan memikul beban besar. Prestasi timnas Indonesia yang terpuruk sepanjang 2025 menuntut kebangkitan cepat. Apalagi target ke depan tidak main-main. Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 menunggu di depan mata. Kebangkitan Vietnam bersama Kim Sang-sik bukan sekedar cerita sukses rival, tetapi peringatan nyata bahwa konsistensi dan keberanian mengambil keputusan tepat bisa mengubah peta kekuatan Asia Tenggara. Jika Indonesia tak segera berbenah, alarm bahaya itu bisa berubah menjadi kenyataan pahit di lapangan. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa krusialnya arah kepemimpinan dan keberanian mengambil keputusan dalam sepak bola modern. Vietnam memberi contoh bahwa mereka belajar dari kesalahan. Saat performa menurun, federasi tidak ragu kembali ke pola yang sudah terbukti membawa hasil. Pelatih Korea Selatan bukan sekedar pilihan emosional, tetapi strategi yang lahir dari pengalaman panjang dan evaluasi menyeluruh. Sebaliknya, Indonesia terlihat masih terjebak dalam fase coba-coba. Pergantian pelatih tanpa fondasi yang jelas justru membuat tim kehilangan identitas. Permainan berubah-ubah, kepercayaan diri pemain menurun, dan prestasi ikut terseret. Ini bukan soal kualitas individu pemain, tetapi tentang sistem yang belum menemukan bentuk paling cocok. Jika kondisi ini terus berlanjut, jarak antara Vietnam dan Indonesia berpotensi kembali melebar. Vietnam melaju dengan arah jelas, sementara Indonesia sibuk mencari pijakan baru. Namun situasi ini juga bisa menjadi momentum refleksi besar. Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia sebenarnya punya sumber daya untuk bangkit lebih cepat dari yang dibayangkan. Kuncinya ada pada konsistensi, keberanian memegang satu visi, dan kesabaran memberi waktu bagi proses untuk benar-benar bekerja. Dalam sepak bola, tidak ada keterpurukan yang bersifat abadi. Setiap fase sulit selalu membawa pelajaran berharga. Justru dari titik terendah inilah karakter sebuah tim ditempa. Indonesia pernah membuktikan bisa bangkit dan disegani ketika diberi arah yang jelas dan kepercayaan penuh. Momentum ini seharusnya menjadi pemantik, bukan beban. Jadikan kebangkitan Vietnam sebagai cermin, bukan sumber ketakutan. Ketika pesaing melaju, artinya standar kawasan ikut naik, dan itu menantang Indonesia untuk berkembang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih matang. Dengan potensi pemain yang besar, dukungan supporter yang luar biasa, serta sumber daya yang terus tumbuh, kebangkitan hanyalah soal waktu. Selama semua elemen bersatu memegang satu visi dan tidak mudah goyah oleh hasil sesaat, Merah Putih akan kembali berdiri tegak. Bukan untuk sekedar mengejar, tetapi untuk kembali memimpin.